Pada bagian pertama ini, saya akan memaparkan hal yang melatar belakangi penelitian kami ini sekaligus rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, untuk slide pertama ini kita mulai dari latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan salah satu pilar krusial bagi negara kita. Oleh karena itu, kebutuhan pengolahan PPN ini sangatlah krusial. Jadi setiap pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak itu memiliki kewajiban yang mutlak untuk mengelola PPN secara tertib dan juga transparan. Nah, dalam konteks ini kita mengambil studi kasus untuk PT Asrindo Cahaya Gemilang sebagai perusahaan yang bergerak di industri pengerjaan logam khusus. Kompleksitas transaksi mereka ini lumayan tinggi ya, mungkin sangat tinggi. Mereka sangat membutuhkan presisi yang tinggi dalam melakukan rekonsiliasi faktur pajak. Mengapa? Karena kesalahan kecil saja dalam rekonsiliasi dapat berujung pada sanksi administrasi perpajakan yang merugikan arus kas pada perusahaan. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan umum atau rumusan masalah. Di antaranya yang pertama itu bagaimana dasar regulasi terkini yang mengatur pengenaan PPN di Indonesia saat ini. Kedua, bagaimana mekanisme perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dengan memanfaatkan platform digital perpajakan terbaru kita, yaitu Cortex DJP. Yang ketiga, bagaimana tata cara pelaporan SPT masa PPN dengan memanfaatkan platform digital perpajakan terbaru kita, yaitu Cortex. Kita masuk ke slide kedua. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang tadi sudah saya sebutkan, kita perlu berpijak pada teori perpajakan yang kuat. Di sini kita akan membahas 2 konsep mendasar, yaitu PPN dan juga PKP atau pengusaha kena pajak. Secara konseptual, pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah objektif atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Sifatnya adalah dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi maupun jalur distribusi. Nah, satu hal yang penting dan yang perlu digarisbawahi secara teoritis adalah bahwa beban pajak PPN ini pada akhirnya akan digeser secara kumulatif ke ujung rantai konsumsi, sehingga sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pemikul beban real atau tax barrier. Lalu, siapa yang wajib memungut pajak ini? Nah, disinilah peran pengusaha kena pajak itu atau PKP ya. Jadi berdasarkan regulasi, pelaku usaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan perbedaan bruto atau omset tahunan di atas 4,8 miliar itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Seperti itu. Baik, saya akan membahas tentang karakteristik pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah pajak tidak langsung. Penanggung jawab penyetoran penjual atau PKP berbeda dengan pemikul beban ekonomis pajak, pembeli atau konsumen akhir. Nah, dalam implementasinya, konsumen akhir selaku pembeli bertindak sebagai pemikul beban pajak, namun kewajiban administratif untuk menyetorkannya ke kas negara berada di pihak penjual atau pengusaha kena pajak. Karakteristik yang kedua adalah pajak objektif. Kewajiban pajak timbul murni karena adanya objek transaksi tanpa melihat kondisi subjektif wajib pajak. Hal ini berarti pengenaan PPN sepenuhnya didasarkan pada objek transaksi atau jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan status sosial
maupun kemampuan finansial dari wajib pajak. Karakteristik yang ketiga adalah Indifference Suppression. PPN dihitung menggunakan selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak masukan yang dibayar. Secara teknis, mekanisme penghitungan PPN menggunakan sistem pengurangan tidak langsung, di mana jumlah pajak yang wajib disetor ke kas negara merupakan hasil selisih antara pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Next, kita beralih ke bagian kedua mengenai objek dan ketentuan tarif PPN terkini. Ketentuan ini didasarkan pada regulasi terbaru yang mencakup 3 poin utama. Poin pertama mengenai cakupan objek PPN, meliputi penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar pabean, serta ekspor oleh PKP. Ruang lingkup objek PPN ini menegaskan bahwa setiap lalu lintas atau penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak baik di wilayah domestik, aktivitas impor maupun ekspor sah menjadi objek pengenaan pajak. Poin kedua mengenai tarif efektif 11% umum. Berlaku umum untuk transaksi penyerahan non-mewah dengan mekanisme DPP nilai lain sesuai UU HPPP terbaru. Berdasarkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, tarif umum yang berlaku saat ini dinaikkan menjadi 11% untuk komoditas yang dikategorikan sebagai barang non-mewah. Poin terakhir adalah tarif khusus ekspor 0%. Diberikan khusus untuk ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak guna menjaga daya saing komoditas nasional. Kebijakan tarif 0% untuk aktivitas ekspor ini merupakan bentuk inisiatif fiskal dari pemerintah dengan tujuan strategis untuk menjaga agar komoditas nasional tetap memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil objek studi PT Asarindo Cahaya Gemilang. Untuk identitas perusahaannya sendiri, yaitu yang pertama nama PKP-nya yaitu PT Asarindo Cahaya Gemilang dengan ada nomor NPWP lengkap dengan alamat yang sesuai dengan daftar NPWP, lalu ada KLU sebagai jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. Untuk karakteristik perpajakannya sendiri yaitu sebagai wajib pajak badan PT yang berstatus aktif sejak September 2021 dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 13 Juli 2022. Melakukan transaksi penyerahan jasa industri logam kepada berbagai pabrik manufaktur otomotif dan komponen di kawasan industri Cikarang. Untuk selanjutnya yaitu data faktur pajak masa pajak Januari 2025. Untuk data fakturnya itu yang pertama kategori dokumen pajak terdiri dari faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, lalu ada nota retur penjualan. Untuk jumlah transaksinya, faktur pajak pemasukan itu ada 8 transaksi utama, lalu faktur pajak keluaran itu ada 17 transaksi utama, dan nota retur penjualannya ada 1 nota retur pengeluaran. Dan untuk faktur pajak masukan itu sejumlah 154.403.436 perak. Untuk pajak keluarannya ada di 526.583.181. Itu merupakan dasar pengenaan pajak. Dan di nota retur penjualan ada di angka 10.384.910 perak. Untuk nilai PPN-nya itu ada di 16.984.379 perak dengan keterangan berstatus kredit ya untuk faktur pajak masukan. Lalu untuk faktur pajak keluaran ada di 57.924.150 perak dan keterangan status diterbitkan untuk pembeli jasa.
Lalu yang terakhir ada di nota retur penjualan, yaitu nilai PPN-nya minus dasar pengenaan pajaknya di minus 1.192.000. Itu pengurangan, bukan minus ya. Mengurangi PPN keluaran masa berjalan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Araf. Oke, terima kasih kepada Kartika atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita melanjut ke slide visualisasi struktur PPN pada Januari 2025. Pada slide ini ditampilkan visualisasi struktur pajak pertambahan nilai atau PPN yang dimiliki oleh Asyarindo Cahaya Gemilang untuk masa pajak Januari 2025. Visualisasi ini bertujuan agar kita dapat melihat sumber terbentuknya kewajiban PPN perusahaan mulai dari pajak masukan hingga pajak pengeluaran. Bagian pertama adalah pajak masukan. Pajak masukan merupakan PPN yang dibayarkan perusahaan ketika membeli barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Pajak ini nantinya dapat dikreditkan atau dikurangi dari pajak keluaran sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus disetorkan kepada negara. Berdasarkan data perusahaan diperoleh data pengenaan pajak atau DPP sebesar Rp15.403.436. DPP ini merupakan nilai transaksi sebelum dikenakan PPN. Dari nilai tersebut dihitung PPN sebesar Rp16.984.379 ini menjadi total pajak masukan yang dapat dikreditkan pada masa Januari 2025. Selanjutnya adalah pajak keluaran. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut perusahaan ketika melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dibayarkan kepada pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai pemungut pajak yang nantinya akan menyetorkan PPN tersebut kepada negara. Pada awalnya seluruh faktor pajak keluaran memiliki DPP sebesar Rp526.583.181 dengan PPN sebesar Rp57.924.150. Namun pada periode Januari ini terdapat retur penjualan dari salah satu pelanggan, yaitu Calong Motor Parts Indonesia. Karena terjadi retur, maka sebagian transaksi dibatalkan sehingga nilai PPN yang sebelumnya dipungut harus dikurangi. Retur tersebut mengurangi DPP sebesar Rp10.384.910 dan mengurangi PPN sebesar Rp1.142.340. Setelah dilakukan penyesuaian akibat return tersebut, nilai yang digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN menjadi DPP sebesar Rp516.198.271 dan juga PPN keluarannya sebesar Rp56.781.810. Nilai ini nantinya dibandingkan juga dengan pajak masukan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kurang bayar atau lebih bayar. Jika kita melihat visualisasi pada slide, dapat disimpulkan bahwa PPN keluaran jauh lebih besar dibandingkan PPN masukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memungut pajak dari penjualan dibandingkan pajak yang dibayar saat melakukan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban menyetorkan PPN tersebut kepada negara. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai pajak masukan dan pengeluaran, langkah berikutnya yaitu menentukan status SPT masa PPN. Dan penentuan status ini dilakukan melalui proses perhitungan yang sederhana, yaitu dengan membandingkan kedua jenis pajak tersebut. Adapun rumus yang digunakan atau yang dilakukan untuk mengurangi atau mengetahui dari perbandingan tersebut, yaitu PPN kurang bayar atau lebih bayar, kurang bayar atau lebih bayar sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak pemasukan.
Apabila hasilnya positif, berarti perusahaan mengalami kurang bayar sehingga harus menyetor tersebut kepada negara. Sebaliknya juga, apabila pajak masukan lebih besar, maka akan mengalami lebih bayar yang dapat dikompensasi atau disetorkan langsung untuk menjadi restitusi sesuai ketentuan. Untuk datanya, pajak keluarannya sebesar Rp56.781.810 ini, dan juga pajak masukan sebesar Rp16.984.379. Selanjutnya proses perhitungannya yaitu dikurangi yang Rp56.781.810 dikurangi dengan Rp16.984.379. Hasil dari pengurangan tersebut yaitu sebesar Rp39.497.431. Nah, dari nilai Rp39.797.431 ini merupakan jumlah PPN yang masih harus disetorkan oleh perusahaan kepada negara. Status ini disebut kurang bayar karena jumlah pajak keluaran yang dipungut perusahaan lebih besar daripada pajak masukan yang didapat dikreditkan. Setelah perhitungan manual selisih hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil yang muncul pada sistem Kortek. Hasilnya menunjukkan nilai yang sama, yaitu PPN kurang bayar sebesar Rp39.797.431. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa proses perhitungan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan pajak dan data yang digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN berarti sudah akurat. Namun perlu dipahami bahwa proses penentuan PPN terutang tidak hanya menghitung jumlah penjualan dan pembelian, tetapi juga harus memperhatikan kondisi seperti retur faktur, pengkreditan pajak masukan, serta rekonsiliasi data. Ketelitian dalam setiap tahap sangat penting agar jumlah pajak yang dilaporkan benar dan perusahaan terhindar dari kesalahan maupun sanksi administrasi. Selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Rita Apriliani dengan NIM 63241386. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelaporan SPT pada masa pada Koretak DJP. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada impersonate akun, yaitu wajib pajak masuk ke portal Koretak dan mengalihkan ke profil PT Aserindo Cahaya Gemilang. Yang kedua ada kreditkan faktur, yaitu melakukan rekonsiliasi data faktur pajak masukan melalui menu e-faktur Koretak. Yang ketiga itu ada posting dan billing, yaitu mengunggah konsep SPT, memvalidasi nilai kurang bayar, dan menerbitkan kode ID billing. Dan yang terakhir itu ada bayar dan lapor, yaitu melakukan penyetoran PPN via bank persepsi, lalu submit induk SPT bertanda tangan elektronik. Kesimpulan penelitian dan saran tinjauan, yaitu kesimpulan yang pertama ada implementasi perhitungan dan pelaporan PPN masa Januari 2025 PT Aserindo telah berjalan sukses dan sesuai regulasi. Yang kedua ada rekonsiliasi faktur berhasil mengidentifikasi retur secara presisi menghasilkan status kurang bayar 39.797. Yang ketiga ada penggunaan ekosistem Koretak DJP terbukti mempercepat proses pelaporan pajak secara real time dan transparan. Dan ada saran implementatif, yaitu yang pertama internal control, yaitu lakukan rekonsiliasi faktur secara berkala mingguan guna menghindari penumpukan beban administrasi di akhir masa pajak. Yang kedua ada adaptasi regulasi, yaitu terus tingkatkan pemahaman staf keuangan terhadap pembaruan fitur teknis portal Koretak DJP secara berkala.